bawa kalam thayyib, kita datang bawa amar ma'ruf, kita datang bawa sesuatu yang baik, datang bening. Itu sebabnya salaf dulu apabila jumpa langsung nanya kaif halak, kaif haluk. Satu hari berjumpa 10 kali pun dia tanya terus, apa kabarmu? Mungkin dia duduk 1 jam tanya apa kabar 5 kali, 6 kali. Itu memang orang salaf dulu pun melakukan. Kenapa? Untuk menimbulkan ucapan syukur dari dalam dirinya. Alhamdulillah. Karena setiap orang ditanya keadaannya, dia akan mensyukuri keadaannya. Alhamdulillah. Tapi orang Muslim sudah jadi mujamalah kan? Ya. Tapi itu tradisi memang zaman dulu. Saya membacanya di Ihya Ulumuddin. Ya. Imam Al-Ghazali mengatakan itu kondisi salaf itu. Alhamdulillah. Tapi kata beliau, orang sekarang tak boleh ditanya itu. Kenapa? Karena kalau ditanya, apa kabarnya? Oh, pening. Lain orang dulu dengan orang sekarang. Sekarang kalau ditanya, gimana kabarnya? Aduh, pening. Banyak utang ada. Jadi tidak alhamdulillah, malah mengeluh. Itu bedanya orang mukmin dengan orang yang imannya tak kuat. Kalau ditanya malah mengeluh. Apa kabar? Buruk. Langsung jawabnya buruk. Ya. Salafus saleh ditanya, apa kabar? Alhamdulillah. Keluarga alhamdulillah. Ya, dan mungkin mati semua keluarganya alhamdulillah. Karena semuanya dari Allah. Jadi bertanya untuk membangkitkan dan berpahala orang yang bertanya. Baik. Nah, maka di 101 itu dikatakan awalan al-maqama wa tastaqirul maqam wa tastaqimul hal. Maqam itu akan kuat dan hal pun akan kuat bi thalathati asya. Ba'da sihhatil iman, at-taubah nasuh, wa zuhud fid dunya. Setelah iman kuat, taubat yang nasuh dan zuhud fid dunya, setelah itu baru kita boleh membangun sifat-sifat mulia. Nafsu diobatkannya cuma dengan mujahadah. Membuat nafsu itu lemah, nanti dia tunduk. Lemahnya nafsu dengan menutup, bukan mensedikitkan makanannya. Makanan nafsu. Apa makanan nafsu? An-naum, wal ta'am, wal kalam, wal insan. Insan yang qabih, fasik, nifaq. Janganlah bergaul kepada ahli nifaq, ahli fusuq, ahli ma'asi. Itu obat nafsu. Dan jangan banyak kalam. Faman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Itu tarbiyah dari Rasulullah SAW agar kita boleh berkata baik, maka diamlah sebelum kita tahu bagaimana cara berkata yang baik. Tabi'in dulu memasukkan batunya ke mulut selama 15 tahun. Apabila mau makan baru dikeluarkan batu itu dari makan. Nanti setelah makan dimasukkan lagi. Kalau ditanya, gitu aja. Kalau dia mau tidur dibuka, terus sampai kemudian dia tahu bagaimana etika bicara yang baik. Ya kita nggak perlu lah kita ikat dengan serban begitu, tak perlu. Ya, tapi minimal berkatalah hanya untuk kebaikan. Ya, kita talibul ilm harus ditarbiyah, harus melakukan mujahadah. Ya, itu. Terutama di bulan Ramadan itu memang masyru'. Ya, masyru'. Ya, kita untuk sukun. Ya. Baik. Nah, kemudian baru dalam buku ini dijelaskan pertama taubat. Apa itu taubat dan seterusnya. Dan kita tentang syarat-syarat taubat mungkin kita sudah tahu ya. Itu sudah makluf.
kita langsung setiap pakom ini kita bahas marotibnya saja. Taubat marotibnya 105. Marotibut taubah. Ada taubat awam, ada taubat khawas, ada taubat khawasul khas. Taubatul awam minadz dzunub. Orang yang tak tahu ilmu agama, tak belajar ilmu agama, mungkin dia taubat daripada dosa tak sholat. Tapi kalau kita bukan itu, masa kita meninggalkan sholat? Kita taubat dari sholat tak khusyuk. Itu taubat kita, thalibul ilm. Karena kita minal khas. Ya. Wa taubatul khawas minal ghaflah wal uyub. Salat ghaflah dan salat ada aib. Itu dosa kita. Dan taubat yang ketiga, taubat khasul khas, ini mungkin para ulama siddiqin. Rukunil qalbi ila ma siwallah. Apabila hati dia tertambat dengan sesuatu selain Allah, dia bertobat. Hatta waqila ba'duhum wa qala ba'duhum astaghfirullah min qillati sidqi fi qawli astaghfirullah. Saya bertobat dari perkataan istighfar saya yang tidak jujur. Baca istighfar tapi hatinya tidak istighfar. Macam istri kalau marah dengan suami, astaghfirullah. Senang. Kalau tak marah tak zikir istri ya. La ilaha illallah bang. Alhamdulillah. Tanya, kenapa alhamdulillah saya marah? Ya, inti berzikir. Kalau tak marah tak berzikir. Ya, maknanya dia tobat dari perkataan zikirnya. Karena ghaflah. Astaghfirullah min qillati sidqi fi qawli astaghfirullah. Baik, yang kedua, kalau tobat sudah betul, kemudian yang kedua itu adalah as-sidq. Sidq itu benar. Benar lisan wal qalb wal af'al. Tempatnya sidq lisan, qalb wal af'al. Lisan ikhbar an syai', qalb al-azmul akid. Ya. Orang kalau jujur tidak berubah. Ya. Keinginan kuat dia tidak berubah apapun yang terjadi, itu namanya sidq. Adapun af'al iqa'uha ala wajhin nasyat wal hub. Orang yang jujur dia melakukan dengan penuh nasyat dan penuh suka. Ada orang melakukan pekerjaan tak suka. Oh, karena saya diperintah jadi tak suka, maknanya dia tak sidq dengan perbuatannya. Salat pun kalau dia tidak disuka, tak suka. Ya karena saya menggugurkan kewajiban aja, maknanya tak sidq. Tapi lakukan sholat itu dengan suka. Dan ibadah-ibadah yang lain. Adapun maratibnya 107. Sidqu al-awam wal khawas wal khawas al-khawas. Sidqul awam, sidqul awam tasfiyatul a'mal min talabil a'wab. Ya. Amal yang dilakukan harus bersih daripada a'wab, minta ganti. Kita melakukan perbuatan karena ada gantinya, namanya tidak sidq. Saya sholat ini karena ingin surga, tidak sidq. Ya, saya sholat karena Allah memerintahkan, setelah itu Allah akan beri apa saja silahkan. Karena surga itu bukan karena amal. Kalau sudah tahu bukan karena amal, kenapa minta surga? Kalau kita minta surga, maknanya minta ridho. Bukan minta surganya, tapi tak suka kepada pemberi surga. Wasidqul khawas tasfiyatul ahwal min qasdi ghairillah. Melakukan sesuatu jika tidak karena Allah, dia tak mau. Ini khas. Dan yang khasul khas tasfiyatu masyrabi tauhid min al-iltifat ila ma siwallah. Segala tauhid, masyrab tauhid, dia bersih daripada iltifat. Iltifat itu sedikit cenderung menoleh kepada selain Allah. Yang pertama dibilang shadiq, yang